Aziza Aziza. Sekian perkenalan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tim D. Balambukan sembarang balam, Balam Basara hidup pandan. salam bukan sembarang salam. Ikolas salam dari orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan SMP Negeri 4 Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Saya sebagai juru bicara bernama Ratu Raisya, dan di sebelah kanan saya bernama Purata Aini. dan di sebelah kiri saya bernama Citra Anugrah Misita. Sekian perkenalan kami. Silakan grup E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kota Sawalunto, MTSN 1 Kota Sawalunto. Saya penjuru bicara Ana Salsabella, dan di sebelah kanan saya Khadijah Orobus. dan di sebelah kiri saya madrasah berkarakter berprestasi mendunia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk para peserta. Baiklah, agar tidak berlama-lama, di sini kami sudah menyiapkan 5 nomor soal dari nomor 1 sampai nomor 5. Dalam hitungan ketiga menggunakan belnya nanti. Tekan bel untuk menentukan nomor lot soal. Oke, kita mulai. Mic-nya bisa dipegang biar nggak berdengung. Nah, oke. Kita mulai di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Silakan grup B memilih nomor soal berapa? 1 sampai 5. Nomor 5. Nomor 5 B. Selanjutnya 1, 2, 3. Grup D silakan. Nomor 3. Nomor 3 grup D. Selanjutnya 1, 2, 3. Grup A silakan. Nomor 2. Nomor grup A. Maaf. Grup A silakan. Nomor 4. Nomor 4 grup A. Oke. Tinggal nomor 1 dan 2 silakan. Grup dalam hitungan ketiga 1, 2, 3. Silakan grup C. Nomor 2. Nomor 2 grup C. Dan yang terakhir grup E mendapatkan soal nomor 1. Langsung kita. Sebelum mulai, kami akan menjelaskan sistem penilaian terlebih dahulu. Perhitungan poin ada 3 sesi dalam babak penyisihan kali ini. Sesi pertama disebut sesi wajib, itu sesi yang didapatkan tiap tim. Tiap tim akan mendapatkan 7 soal dengan skor 100 jika benar dan 0 jika salah. Maka jika merasa bisa menjawab, jawab saja, jangan takut salah. Karena tidak ada pengurangan nilai pada sesi ini. Kemudian sesi yang kedua adalah sesi lempar, yaitu yang didapatkan per tim itu masing-masing akan mendapatkan 3 soal. Dalam sesi lempar ini, tim yang memiliki soal itu jika menjawab benar maka nilainya 100, jika salah maka nilainya 0. Kemudian di sesi lempar ini, jika tim yang memiliki soal tadi tidak bisa menjawab atau pas atau salah, maka soal akan dilempar ke tim sebelahnya dengan poin. Jika benar nilainya 100, jika salah nilainya dikurangi 50. Kemudian sesi yang terakhir nanti, sesi yang menentukan perwakilan zona F adalah sesi rebutan. Nanti akan ada 10 soal di sesi ini dengan penilaian benar nilainya 100, kalau salah nilainya minus 100. Untuk di sesi pertama ini tidak perlu menggunakan bel, karena sesi wajib ini masing-masing didapatkan per tim dan akan dimulai dari tim A terlebih dahulu. Tim A siap? Oke, kita akan mulai dari tim A. Soal wajib untuk tim A. Oke, tim A siap, pegang mic-nya. Pertanyaan pertama untuk
tim A. Nomor 1, melalui media apa Letnan Kolonel Untung Syamsuri mengumumkan aksi gerakan 30 September pada 1 Oktober 1965? Melalui media radio. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban kurang tepat. Skor 0 untuk A. Jawaban benarnya adalah RRI Jakarta. Sayang sekali, skor 0 untuk grup A di pertanyaan pertama. Aplaus untuk para peserta. Semangat, karena masih ada 6 soal untuk grup A. Masih ada kesempatan. Pertanyaan kedua. Organisasi etnik Jong Ambon didirikan pada tahun ... Waktu habis, sayang sekali. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban yang benar? Jawaban benar adalah 1918. Skor 0 untuk A. Diharapkan menjawab dalam waktu 5 detik ya, karena jika tidak menjawab waktunya habis. Tidak perlu berdiskusi lama-lama, maksimal 5 detik saja. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Senjata tradisional khas Jawa Barat adalah... Golok. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban salah. Skor 0 untuk A. Jawaban betul kujang. Sayang sekali, skor 0 untuk tim A. Masih ada kesempatan 4 soal lagi. Perhatikan baik-baik. Soal nomor 4. Apa nama seni tradisi masyarakat Jawa Barat yang menggabungkan permainan kecapi dan kisah-kisah adiluhung? Seni pertunjukan wayang. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban salah. Skor 0 untuk A. Yang betul adalah Mamaos Cianjuran. Sayang sekali, skor 0 untuk grup A. Pertanyaan keempat. Kita lanjut ke pertanyaan kelima. Masih ada pertanyaan kelima untuk tim A. Candi Singosari berada di daerah ... Jawa Barat. Bagaimana Dewan Juri? Salah. Candi Singosari terletak di Malang, Jawa Timur. Skor 0 untuk A. Sayang sekali. Pertanyaan nomor 6 untuk grup A. Tahun berapa organisasi Jong Sumatera Menbon didirikan? Tahun 1918. Gimana Dewan Juri? Jawaban salah. Yang betulnya 1917. Tuh ada di depan museum. Sayang sekali, belum mendapatkan skor. Pertanyaan ketujuh untuk grup A. Tugu Bangkitan Nasional atau Tugu Lilin berada di daerah ... Sayang sekali, waktu habis. Bagaimana Dewan Juri? Skor 0. Yang jawabannya adalah di daerah Surakarta, Jawa Tengah. Sayang sekali, skor 0 untuk grup A. Perolehan skor sementara ini, grup A belum mendapatkan skor dan masih 0. Jangan berkecil hati, masih ada kesempatan nanti di sesi lemparan dan rebutan. Aplaus dulu untuk para peserta, tepuk tangan. Selanjutnya kita ke grup B. Grup B siap? Bismillah, siap. Pertanyaan pertama untuk grup B.
Makam Cut Nyadin berada di daerah titik-titik. Aceh. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban salah. Yang betulnya adalah Sumedang, Jawa Barat. Sayang sekali, skor 0 di pertanyaan pertama. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Museum Rumah Adat Baanjuang didirikan pada tanggal Didirikan pada tanggal 1 Juli 1935. bagaimana Dewan Juri? 100 untuk B. Pertanyaan ketiga. Negara mana yang dipilih Belanda sebagai anggota dalam Komisi 3 Negara yang dibentuk PBB tahun 1947? Belgia. Bagaimana Dewan Juri? 100 untuk B. Pertanyaan keempat. Siapakah Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Kostrad yang memimpin operasi penumpasan peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965? Soeharto. Dewan Juri, silakan jawaban. 100 untuk B. Pertanyaan kelima. Ghatib Beganyut adalah suatu kegiatan zikir di atas perahu dan berhanyut seiring arus sungai yang dilakukan oleh masyarakat di daerah Riau. bagaimana Dewan Juri? Masih kurang tepat. Oke, dari diskusi Jawa Juri putuskan untuk jawabannya Riau ya. 100 untuk B. Poin Tapi 100 untuk spesifik Riau jawabannya ya 2 Riau, tapi dari spesifiknya adalah Siak. Terima Lanjut. kasih penjelasannya dari Dewan Juri. Pertanyaan keenam. Tradisi ritual pasca panen padi yang dilakukan oleh masyarakat Banten Selatan berupa penyerahan padi hasil panen dari masyarakat kepada ketua adat disebut Nunjuk jerami. bagaimana Dewan Juri? Jawabannya salah. 0 untuk B. Yang betul adalah seret tahun. Sayang sekali, skor 0 untuk grup B. Kita lanjut yang ketujuh. Pertanyaan ketujuh. Di manakah nisan asli Fatimah binti Maimun disimpan pada saat ini? Museum Aceh. Gimana Dewan Juri? Jawabannya salah. Yang betulnya adalah terletak di Pusat Informasi Majapahit. Sayang sekali, Skor 0 untuk B. perolehan skor sementara dari tim B pada sesi ini tim B mendapatkan poin sebanyak 400. Aplaus untuk para peserta. Kita lanjut ke tim C. Tim C sudah siap? Siap. Silakan jawab. Rumah adat panggung. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban yang betul itu adalah Omo Hada. 0 untuk C. Sayang sekali, skor 0 untuk grup C. Pertanyaan ketiga. Benteng Fort de Kock berada di kota apa? Bukit Tinggi. Bagaimana Dewan Juri? 100 untuk C. Plus untuk para peserta. Pertanyaan keempat untuk tim C. Tradisi menidurkan anak di Indragiri Hulu, Riau dengan berpantun dan menyanyikannya dikenal dengan nama apa?
Silakan jawab. Sayang sekali waktu habis. Dengan Dewan Juri. Jawaban yang betul adalah ngandung. Jadi 0 untuk C. Sayang sekali skor 0 untuk grup C di pertanyaan keempat. Kita lanjut ke soal nomor 5. Jong Islamiten Bond didirikan pada tanggal Sayang sekali waktu habis, silakan menjawab. Jika tidak bisa, boleh bilang pas. Ya, bagaimana Dewan Juri? 0 untuk C. Jawaban untuk berdirinya JIP ya. 1 Januari 1925. Sayang sekali skor 0 untuk grup C. Pertanyaan ke-6. Di daerah manakah letak nisan Fatimah binti Maimun? Jawa Barat. Bagaimana Dewan Juri? Salah. Letaknya di Desa Leren, Gresik, Jawa Timur. Sayang sekali skor 0 untuk grup C. Kita lanjut ke soal ke-7. Tradisi penangkapan ikan paus yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lama Lera, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur disebut Pas. pas. Bagaimana Dewan Juri? Skor 0 untuk C, yang betulnya adalah Leva Nuang. Sayang sekali skor 0 untuk grup C. Perolehan skor grup C pada sesi yang pertama ini adalah 100. Aplaus untuk para peserta. Sudah siap Pak Gude? Bismillah, siap. Ya, sekarang kita buka soalnya. Peraturannya masih sama di bab yang pertama. Baik, kita mulai dengan soal yang pertama. Tokoh yang menggagas berdirinya Budi Utomo adalah titik-titik. Pas. Baik, silakan Dewan Juri, jawaban yang benar. 0 untuk D. Jawaban betulnya adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ya, sayang sekali 0 untuk soal yang pertama. Aplaus dulu untuk peserta kita yang di depan. Selanjutnya soal nomor 2. Sekolah Mulo Mir Geber Lager Onderwijs pada masa kolonial Belanda setara dengan jenjang pendidikan apa pada saat ini? Sekolah Mulo. Pas. Baik, silakan. 0 untuk D. Jawaban betul Mulo setara dengan SMP. Ya, sayang sekali 0 untuk soal yang kedua. Kita lanjut soal nomor 3. Tokoh yang menulis artikel tentang kekayaan alam Nusantara dan menggunakan istilah Indonesia pada tahun 1850 adalah titik-titik. Sebaiknya dijawab saja karena tidak ada pengurangan nilai. Muhammad Yamin. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban salah. Yang betulnya J.R. Logan. Ya, sayang sekali 0 untuk soal nomor 3. Pada sesi ini sebaiknya dijawab saja. Benar atau salah nanti keputusannya ada di Dewan Juri. Baik, kita lanjut. Tarian Serampang 12 berasal dari daerah titik-titik. Sumatera Selatan. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban salah. 0 untuk D. Yang betul Sumatera Utara. Ya, sayang sekali 0 untuk soal nomor 4. Kita lanjut soal nomor 5. Museum Zoologi lain yang didirikan, saya ulangi ya, Museum Zoologi lain yang didirikan bersamaan dengan Museum Zoologi Bogor adalah titik-titik.
Ya, sayang sekali waktu habis. Silakan Dewan Juri. Skor 0 untuk D yang betul Museum Zoologi Bukit Tinggi. Ya, sayang sekali 0 untuk soal nomor 5. Kita lanjut soal nomor 6. Museum Geologi berada di kota apa dan provinsi apa? Berada di kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban salah. Museum Geologi di Kota Bandung, Jawa Barat. Ya, sayang sekali 0 untuk soal nomor 6. Selanjutnya soal nomor 7. Tradisi menghias perahu yang digandeng 2-3 perahu di Riau dikenal dengan nama apa? Waktu habis, silakan Dewan Juri. 0 untuk D, jawab betul perahu begandung. Ya, sayang sekali skor 0 untuk soal yang terakhir. Total skor untuk sementara di regu D 0. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya untuk regu E. Ya, soalnya sudah dibuka. Regu E siap? Baik, kita mulai dengan soal yang pertama. Super Semar dikeluarkan pada tanggal titik-titik. Baik, silakan Dewan Juri, jawaban yang benar. Super Semar untuk Super Semar dikeluarkan tanggal 11 Maret 66. Ya, sayang sekali 0 untuk soal yang pertama. Selanjutnya soal nomor 2. Organisasi Mahasiswa Indonesia di Belanda yang kemudian berubah menjadi Perhimpunan Indonesia adalah titik-titik. Waktu habis, silakan Dewan Juri. 0 untuk E, jawab betul Indis Peneliti. Ya, sayang sekali 0 untuk soal nomor 2. Kita lanjut soal nomor 3. Tapi sebelum itu mari kita aplaus dulu untuk peserta kita. Soal nomor 3. Tradisi mengambil sarang lebah di pohon sialang dengan menyanyikan serangkaian mantra berupa pantun di daerah Riau dikenal dengan nama titik-titik. Waktu habis, silakan Dewan Juri. 0 untuk E, jawaban betulnya adalah menumbai. Ya, sayang sekali 0 untuk soal yang ketiga. Kita lanjut soal nomor 4. Apa nama makanan khas masyarakat Lingga yang terbuat dari bahan sagu? Papeda. Jawaban salah. Untuk masyarakat Lingga disebut dengan bubur lambok. Ya, sayang sekali 0 untuk soal yang keempat. Kita lanjut ke soal yang kelima. Museum Manusia Purba, diulangi, Museum Manusia Purba Sangiran, unit Museum Sedayu, berada di provinsi apa? Jawa Timur. Bagaimana Dewan Juri? Salah. Jawaban betulnya di Jawa Tengah. Ya, sayang sekali 0 untuk soal nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor 6. Sentralisasi kekuasaan pada masa Orde Baru berarti pemusatan kekuasaan pada titik-titik. Orde Lama. Bagaimana Dewan Juri? Salah. Sentralisasi kekuasaan pada masa Orde Baru itu pemusatannya ada di pemerintah pusat. Jawabannya pemerintah pusat. Ya, sayang sekali 0 untuk E. 0 untuk regu E. Soal terakhir untuk regu E. Apa nama silat yang dimainkan pada perhelatan nikah kawin untuk menyambut pengantin laki-laki menuju ke pelaminan? Pencak silat. Bagaimana Dewan Juri? Salah. Pencak silat itu beda. Dia spesifik silat pengantin.
0 untuk E. Ya, sayang sekali 0 untuk soal yang terakhir untuk regu E. Total skor sementara pada sesi 1, regu A 0, regu B 400, regu C 100, regu D 0, regu E 0. Mari kita applause dulu peserta kita hari ini. Ya, tetap semangat, masih ada beberapa kesempatan lagi. Selanjutnya kita langsung masuk pada babak lempar. Nah, di sini adik-adik soalnya sama dengan soal sebelumnya. Masing-masing peserta akan dikasih 3 soal. Jika benar, jawabannya nilainya 100. Jika salah, nilainya 0. Tim yang bersangkutan tidak mampu menjawab akan dilempar ke regu berikutnya atau di sebelahnya. Contoh, soal untuk regu C. Kalau regu C tidak mampu menjawab, akan dilempar ke regu D. Regu D nilainya 100 jika benar, dan jika salah nilainya dikurangi 50. Kemudian jika regu D salah atau tidak mampu menjawab, akan kami lempar ke regu E. Di sini ada 2 kali lemparan. Jadi yang menerima lemparan soal, jika benar nilai 100, jika salah nilainya dikurangi 50. Sudah bisa dimengerti adik-adik? Baik, kita mulai dengan soal yang pertama untuk regu A. Regu A siap? Baik, soal yang pertama. Siapa paleoartis pembuat rekonstruksi Homo erectus dan Homo floresiensis? Charles Darwin. Bagaimana Dewan Juri? Salah. Kita lempar ke regu B. Pas. Kita lempar ke regu C. Pas. Baik, silakan Dewan Juri, jawaban yang benarnya. Jawabannya adalah Elizabeth Dynes. Sayang sekali 0 untuk soal yang pertama. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Tradisi mengarak nasi tumpeng gunungan yang dilakukan oleh masyarakat Sukolilo, Jawa Tengah untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad dikenal dengan nama titik-titik. Waktu habis, kami lempar ke regu B. Pas. Kami lempar ke regu C. Pas. Baik, silakan Dewan Juri, jawaban yang benarnya. Jawaban yang benarnya yaitu Meronpati. 0 untuk semua grup. Ya, sayang sekali 0 untuk semua grup. Kita lanjut soal nomor 3. Candi Suku berada di daerah titik-titik. Yogyakarta. Bagaimana Dewan Juri? Kurang tepat. Baik, kita lempar ke regu B. Pas. Kita lempar ke regu C. Pas. Ya, silakan Dewan Juri, jawaban yang benarnya. Jawaban yang benarnya yaitu di Karanganyar, yaitu Jawa Tengah. Ya, sayang sekali 0 untuk soal yang terakhir. Aplaus dulu untuk peserta kita. Baik, kita lanjut ke regu B. Regu B siap? Bismillah, siap. Baik, kita mulai dengan soal yang pertama. Kitab Sabil Al-Muhtadin yang merupakan koleksi Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam kurung Minha termasuk kategori mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Bagaimana Dewan Juri? 100 untuk grup B. Ya, 100 untuk regu B. Selanjutnya soal nomor 2. Bangunan kecil untuk menyimpan padi di halaman rumah gadang disebut apa? Rangkiak. Bagaimana Dewan Juri? 100 untuk grup B. Ya, 100 untuk regu B. Selanjutnya soal yang ketiga. Tokoh-tokoh yang dianggap terlibat dalam peristiwa gerakan 30 September diajukan ke pengadilan militer apa di Indonesia? Pengadilan militer luar biasa. Bagaimana Dewan Juri?
Betul? Ya, 100 untuk regu B. Aplaus untuk regu B. Baik, kita lanjut ke regu C. Regu C siap? Siap. Ya, peraturannya masih sama. Soal yang pertama untuk regu C. Museum Simalungun atau Rumah Pusaka Simalungun diresmikan pada tanggal titik-titik. Pas. Kita lempar ke regu D. Pas. Kita lempar ke regu E. Pas. Baik, silakan Dewan Juri jawaban yang benarnya. Tanggal 30 April 1940. Ya, sayang sekali 0 untuk soal nomor 1. Kita lanjut soal nomor 2. Siapakah nama Putri Jenderal Abdul Haris Nasution yang gugur dalam peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965? Ade Irma. Nama lengkapnya? Ade Irma Nasution. Bagaimana Dewan Juri? Betul. Untuk lebih lengkapnya jawabannya yaitu Ade Irma Suryani Nasution. Ya, 100 untuk regu C. Aplaus untuk peserta kita. Selanjutnya soal ketiga, soal terakhir untuk regu C. 6 asas pemilu di Indonesia dikenal dengan istilah luber dan jurdil. Apa kepanjangan asas jurdil? Pas. Kita lempar ke regu D. Pas. Kita lempar ke regu E. Pas. Baik, silakan Dewan Juri jawaban yang benar. Jujur dan adil. Ya, jurdil. Jurdil. Iya, ya, sayang sekali 0 untuk soal yang terakhir. Aplaus dulu untuk peserta kita. Kita lanjut untuk soal regu D. Regu D siap? Bismillah, siap. Baik, kita mulai soal yang pertama. Tari yang dilakukan oleh orang Melayu untuk pewarna jari tangan pengantin yang akan melaksanakan acara pernikahan dikenal dengan nama titik-titik. Pas. Kita lempar ke regu E. Pas. Kita lempar ke regu A. Pas. Baik, silakan Dewan Juri jawaban yang benarnya. Tari Inai. Ya, sayang sekali 0 untuk soal yang pertama. Soal yang kedua. Benteng Van der Wijk berada di daerah titik-titik. Pas. Kita lempar ke regu E. Pas. Kita lempar ke regu A. Pas. Baik, silakan Dewan Juri jawaban yang benarnya. Kebumen, Jawa Tengah. Ya, sayang sekali 0 untuk soal nomor 2. Kita lanjut soal nomor 3. Organisasi yang lahir pada 1927 dan dipimpin Insinyur Soekarno adalah titik-titik. Pas. Kita lempar ke regu E. Pas. Kita lempar ke regu A. Bumi Putra. Bagaimana Dewan Juri? Salah. Jawaban yang benarnya? Partai Nasional Indonesia atau PNI. Ya, sayang sekali nilai dikurangi 50 untuk regu A. Aplaus dulu untuk peserta kita. Baik, selanjutnya soal yang pertama untuk regu E. Regu E siap? Insya Allah siap. Ya, kita mulai lagi. Soal pertama. 6 asas pemilu di Indonesia dikenal dengan istilah luber dan jurdil. Apa kepanjangan asas luber?
Ya, waktunya habis. Kita lempar ke regu A. Kita lempar ke regu B. Silakan Dewan Juri, jawaban yang benarnya. Langsung umum bebas rahasia. Ya, sayang sekali. 0 untuk soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Perang Padri, Belanda menerapkan sistem pertahanan benteng Stelsel. 2 benteng pertahanan yang digunakan Belanda bernama Benteng Voor de Kop dan Benteng titik-titik. Kita lempar ke regu A. Diulangi. Pakai mic-nya deh. Benteng Fort de Capellen. Bagaimana Dewan Juri? Betul. Ya, 100 untuk regu A. Soal terakhir untuk regu E. Gendang yang digunakan untuk upacara pemanggilan roh nenek moyang di daerah Tapanuli, Sumatera Utara adalah titik-titik. Kita lempar ke regu A. Pas. Kita lempar ke regu B. Pas. Baik, silakan Dewan Juri, jawaban yang benarnya. Gondang 9. Ya, sayang sekali 0 untuk soal yang terakhir. Kita akan bacakan total skor sementara. Regu A 50, regu B 700, regu C 200, regu D 0, regu E 0. Aplaus dulu untuk peserta kita. Baik, selanjutnya kita masuk pada babak ketiga, yaitunya babak rebutan. Yang dimana di sini jika peserta menjawab benar nilainya 100, jika salah nilai dikurangi 100. Dan di sini apabila soal dibacakan dan ada yang menekan bel, maka soal tidak akan dilanjutkan dan peserta wajib menjawab pertanyaan. Dan jika tidak menjawab, nilai tetap dikurangi 100. Bisa dipahami ya Adik-adik? Di sini hanya ada 2 kali kesempatan. Contoh, regu C menekan bel, tapi regu C tidak mampu menjawab, nilai dikurangi 100, dan kami kasih kesempatan untuk regu yang lain 1 kali. Jadi setiap soal hanya dapat 2 kali kesempatan. Siap Adik-adik semuanya? Sekarang kita cek bel dulu. Regu A, regu B, regu C, regu D, regu E. Baik, silakan regu D tekan belnya lebih lama, tahan. Yang lain tahan belnya, tahan, jangan dilepas. Ya, silakan. Yang lain bisa? Ya, silakan dilepas secara bersamaan. Ya, itu artinya satu bel yang berbunyi, bel lain tidak akan bisa berbunyi lagi. Bisa dipahami ya adik-adik semuanya? Ya, soal kita buka. Baik, kita mulai dengan soal yang pertama. Siapakah Perdana Menteri pertama Republik Indonesia Serikat? Kesempatan pertama habis, kita lanjut kesempatan kedua. Waktu habis. Silakan Dewan Juri, jawaban yang benarnya. Jawabannya adalah Muhammad Hatta. Jadi skornya 0 untuk seluruh peserta. Ya, 0 untuk seluruh peserta. Kita lanjut soal yang kedua. Kesenian senjang adalah kesenian yang mana lagu dan musik tidak saling bertemu. Kesenian ini terdapat di provinsi apa? Waktu habis, kami kasih kesempatan kedua.
Waktu habis, silakan Dewan Juri jawaban yang benar. Jawabannya adalah Sumatera Selatan. Skor 0 untuk seluruh peserta. Ya, sayang sekali 0 untuk seluruh peserta. Aplaus dulu untuk peserta kita yang di depan. Soal nomor 3. Apa nama minuman bir khas masyarakat Betawi yang tidak mengandung alkohol? Silakan regu A. Bir peletok. Bagaimana Dewan Juri? 100 untuk regu A. Ya, 100 untuk regu A. Soal nomor 4. Museum Zoologi Bukit Tinggi didirikan pada tahun titik-titik. Silakan regu B. Tahun 1935. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya salah. Ya, kita kasih kesempatan satu kali lagi. Silakan regu A. Ya, sayang sekali. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya salah. Jawaban yang benar adalah 1894. Skor min 100 untuk regu B dan regu A. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Pada tanggal berapakah Republik Indonesia Serikat resmi dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia? Kesempatan pertama habis. Kita lanjutkan kesempatan kedua. Ya, waktunya habis. Silakan Dewan Juri. Jawabannya adalah 17 Agustus 1950. Ya, sayang sekali 0 untuk semua peserta. Kita lanjut soal yang keenam. Musik atau orkes rakyat Betawi yang menggunakan alat musik barat dikenal dengan nama titik-titik. Waktu habis, kami kasih kesempatan kedua. Ya, sayang sekali waktunya habis. Silahkan Dewan Juri. Jawabannya Tanjidor. Ya, 0 untuk semua peserta. Masih ada 4 soal lagi. Soal nomor 7. Di kota manakah pemberontakan Andi Aziz terjadi? Kesempatan pertama habis, kita lanjut kesempatan kedua. Ya, waktunya habis. Silahkan Dewan Juri jawaban yang benarnya. Jawabannya adalah Makassar. Ya, sayang sekali 0 untuk semua regu. Kita lanjut soal nomor 8. Tari Sigeh Penguten yang umumnya dilakukan sebagai tarian untuk menyambut tamu kehormatan berasal dari daerah titik-titik. Waktu habis, kami kasih kesempatan kedua. Ya, waktunya habis. Silahkan Dewan Juri jawaban yang benarnya. Tari Sigeh Penguten itu dari daerah Lampung. Ya, sayang sekali 0 untuk seluruh peserta. Kita lanjut soal yang ke-9. Apa nama operasi yang dicanangkan pemerintah Indonesia untuk merebut kembali Irian Barat dari Belanda pada tahun 1961? Ya, silakan. Trikora. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya Trikora. Betul. Ya, 100 untuk regu B. Ya, kita lanjut soal terakhir, soal nomor 10. Soumokil memproklamasikan Republik Maluku Selatan atau RMS pada tahun titik-titik.
Ya, waktunya habis, kami kasih kesempatan kedua. Waktu habis. Silahkan Dewan Juri jawaban yang benarnya. Jawabannya adalah tahun 1950. 0 untuk semua regu. Aplaus dulu untuk semua peserta kita. Baik, kami akan bacakan total skor di babak akhir ini. Regu A 50, regu B 700, regu C 200, regu D 0, regu E 0. Aplaus dulu untuk peserta kita. Dengan berakhirnya babak ketiga tadi atau sesi ketiga tadi, maka berakhir juga acara LCCM zona F pada hari ini, yang mana regu B SMP 5 Batu Sangkar akan mewakili atau akan lanjut ke babak final Museum Aditya Warman pada hari Jumat 10 April.